Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa lagi hari ini tanggal 31 Juli 2020. Hari terakhir dari bulan Juli tahun 2020. Nah, seperti biasa kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami ingin senantiasa mengisi hari-hari kami dengan mengenal kehendak Tuhan. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Roma pasal 9 ayat 28 dan ayat 6 mestinya saya mau mengajak kita. Ya, kita mulai dari ayat 6 dulu, Roma pasal 9. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Bapak Ibu, saya memberi tema buat bacaan kita ini, firman Tuhan tidak pernah gagal. Nah, untuk itu saya mau mengajak dulu Bapak Ibu untuk melihat ada dua jenis umat Allah yang disampaikan oleh Alkitab dan perjanjian baru ya. Jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi ini yang perjanjian baru. Dua jenis umat itu, yang pertama adalah umat Allah yang berasal dari umat Yahudi. Nah, atau orang Yahudi yang dikenal sebagai umat Allah. Nah, orang Yahudi yang dikenal sebagai umat Allah itu karena mereka adalah keturunan Bapak Abraham. Jadi, karena mereka keturunan Bapak Abraham, sepertinya otomatis mereka adalah umat Allah. Karena Abraham kan merupakan sosok yang diangkat oleh Allah secara khusus, dipakai oleh Allah, dan kemudian keturunannya itu menjadi umat Allah. Nah, berarti ini anak-anak Allah berdasarkan keturunan Abraham, anak-anak menurut daging. Ada yang kedua adalah umat Allah non-Yahudi. Tadi Yahudi, sekarang non-Yahudi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjadi umat Allah karena mereka percaya kepada Allah. Nah, mereka ini disebut anak-anak perjanjian atau anak-anak roh. Bapak Ibu Saudara, dua kelompok umat ini dikatakan sebagai sama-sama umat Allah. Tetapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini. Seperti firman sampaikan tadi bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman itu pasti akan terjadi. Nah, zaman dulu ketika Tuhan berfirman, maka terjadi penciptaan-penciptaan di dunia ini. Allah berfirman, terjadilah tumbuh-tumbuhan tumbuh ya. Allah berfirman, binatang-binatang tercipta. Allah berfirman, benda-benda penerang di langit tercipta dan seterusnya. Begitu Allah berfirman, firman-Nya ini akan segera bertindak dan dengan segera terjadi dan sempurna, kata firman tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika Allah juga berfirman bahwa Ia akan memberikan Mesias atau juru selamat, maka Allah sudah melakukan itu. Apa yang Dia firmankan itu telah Dia lakukan. Telah Dia wujud nyatakan, dan Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan melakukan persis yang apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, yang jadi persoalan tentang dua umat tadi, umat Allah berdasarkan keturunan karena Bapak Abraham dan umat Allah non-Yahudi karena percaya, ini ada perbedaan. Ada sebagian umat Allah yang keturunan Yahudi, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Allah telah memberikan juru selamat atau Mesias kepada mereka. Sedangkan umat Allah yang bukan keturunan Abraham,
itu percaya bahwa Tuhan yang berfirman untuk memberikan Mesias itu juru selamat, Tuhan sudah memberikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya dari sini kita belajar bahwa Allah itu kalau berkata-kata, Dia tidak asal berkata-kata. Dia pasti melakukannya. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengenang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ketika Dia hidup di dunia ini. Ketika firman itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, ketika Ia berhadapan dengan orang sakit, dan Dia menyembuhkan orang sakit itu, ya orang sakit itu sembuh. Kita tahu ketika Dia berjumpa dengan orang lumpuh, dan ketika Ia membangkitkan orang lumpuh, firman itu keluar dari mulutnya, segera firman itu juga melakukan apa yang diperintahkannya. Apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita saat ini? Firman ini mau disampaikan kepada kita saat ini, atau hiburan apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Hiburannya adalah bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, iman percaya kita itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya atau melalui firman-Nya, itu bukan kata-kata kosong. Bahwa Ia peduli pada kita, bahwa Ia memelihara kita, bahwa Ia punya kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita, menolong rumah tangga kita, menolong pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita kerjakan, menolong anak-anak kita, cucu-cucu kita dimanapun berada. Bapak Ibu, itu bukan omong kosong kalau Tuhan berbicara seperti itu. Bahwa Tuhan punya kuasa untuk meringankan beban hidup kita, itu juga bukan omong kosong. Firman itu betul-betul ya dan amin, dia tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi hiburannya pada kita adalah bahwa kita tidak pernah, iman kita percaya kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Allah bahwa apa yang telah Dia katakan pasti Ia lakukan dengan segera dan sempurna. Nah, Bapak Ibu, umat Allah yang dari keturunan Abraham yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak mengalami berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Tapi umat Allah yang dari Yahudi dan juga non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, mereka mengalami berkat-berkat surgawi. Begitupun juga kita, keluarga kita, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak goyah sekalipun, begitu banyak alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tetap percaya kepadanya. Kita tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukan perbuatan baik dari surga untuk kita semua di dunia ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apalagi pegangan kami di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang mampu untuk bertahan dan setia menepati janji untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kami. Hanya satu-satu yang pasti adalah Tuhan sendiri. Dan terima kasih, perkataan-perkataan Tuhan yang kami kenal sebagai firman Tuhan itu tidak pernah gagal untuk melaksanakan kehendak baik Tuhan di dalam dan bagi kehidupan kami umat manusia di dunia ini. Kami percaya itu Tuhan. Berilah iman di dalam hati kami untuk terus percaya kepada Tuhan, apapun badai, apapun persoalan, apapun kesulitan dan kesengsaraan yang datang menerpa kami. Kiranya kami kokoh teguh untuk percaya kepada Tuhan, sebab kami yakin Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha kami. Pendidikan anak-anak kami sungguh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.